Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, jemaah salat subuh di Masjid Dagang Muttaqin Pasar Simpang Ampek, Pasaman Barat. Alhamdulillah, kita sudah dimudahkan langkah kita oleh Allah untuk datang ke rumahnya. Semua orang dipanggil ke rumah Allah setiap pagi ya. Alhamdulillah. Mengawali renungan pagi dibacakan satu hadis. Hadis, kata ulama, nilai hadis ini hadis sahih. Pernah Rasulullah berpesan, bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuh. Siapa yang berangkat di pagi hari dari rumahnya menuju rumah Allah, ilal masjid, menuju masjid untuk belajar atau mengajar tentang hal agama, nilainya sama dengan melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Jadi dengan kedatangan kita di pagi hari ke masjid, ini khusus di pagi hari ya, orang itu diberi Allah bonus seperti menunaikan ibadah haji. Maka di kebanyakan masjid-masjid yang makmur, jarang yang mereka tidak mengisi kuliah ringkas subuh maksudnya ya, kuliah ringkas subuh. Satu, yang kedua tentang Ramadan ya. Tadi kita dengar dalam salat kita dihidangkan ayat-ayat suci tentang Ramadan. Antara lain, ya alladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama puasa Ramadan ini, kita selalu dengar guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, tujuan utamanya, tujuan pokoknya la'allakum tattaqun, agar kita itu bertakwa. Kalau tidak bertakwa, tidak akan masuk surga. Karena salah satu syarat masuk surga itu takwa. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang takwa dalam Quran, takwa adalah salah satu syarat utama masuk jannah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, contohnya ayat dalam surah Az-Zariyat. Yang masuk jannah itu al-muttaqin. Apa itu takwa? Takwa, pernah Umar menanya kepada sahabat senior. Umar sendiri bertanya ya. Umar sendiri bertanya. Subhanallah. Umar bin Khattab yang pernah jadi khalifah bertanya kepada sahabat Nabi yang tahu seluk-beluk ayat. Dia sahabat itu lain-lain bidangnya. Kita ini lain-lain bidang. Ada sahabat yang pakar, yang ahli tentang tafsir, ditanya oleh Umar bin Khattab, apa itu takwa? Kata sahabat yang ditanya, takwa itu macam bapak berjalan di tempat yang ada duri, ada lumpur, ada gangguan, ada lubang. Macam kemarin pulang dari Pasaman Timur lalu di Malampah, jalannya subhanallah, banyak lumpurnya, banyak longsornya. Kata yang bertugas di jalan itu, hati-hati pak, katanya jalan licin katanya. Orang yang bertakwa seperti orang menempuh jalan licin, berlubang, berlumpur, berduri. Jadi hati-hati agar tidak sampai tergelincir, sampai tidak terpuruk, sampai tidak terjatuh. Takwa juga begitu. Lidah kita mesti dikontrol, mata kita mesti dijaga, telinga mesti diurus, hati mesti dikawal. Takwa mengurus, mengawal, mengontrol semua gerak-gerik dan pikiran, gerak fisikal dan gerak hati juga. Itulah yang ditanya oleh Umar bin Khattab kepada sahabat Nabi, tak salah namanya Ubay namanya. Takwa ibarat kita berjalan di tempat yang banyak gangguan di sana. Zaman sekarang banyak gangguan. Kalau kita pegang handphone, banyak gangguan dalam handphone. Orang yang bertakwa tidak mau melihat yang tidak baik. Orang yang bertakwa dilihatnya yang baik-baik saja. Anaknya dia diawasinya, ahli keluarganya diawasinya. Kalau ayah tidak mengawasi anaknya,
ibu tidak mengasuhi anaknya, nanti mereka akan dapat dosa anak yang tidak dikontrol, tidak diawasi tadi. Jadi takwa mengawasi segala-galanya agar kita tidak terlanjur melakukan perkara yang diharamkan Allah. La'allakum tattaqun, agar kamu waspada, agar kamu teliti. Itu maksudnya. Kemudian kita lihat ayat sesudahnya nanti, sesudah ayat la'allakum tattaqun itu ada juga di sana la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi salah satu tujuan puasa ini syukur. Kita syukur badan kita masih sehat, negara aman, ada rumah, ada kendaraan, ada yang mau dimakan, kaki masih sehat, masih mau berjalan ke masjid. Itulah tujuan puasa itu antara lain agar kita bersyukur. Kemudian kalau kita lihat daripada istilahnya puasa, bahasanya siam. Tapi bahasa kitanya puasa. Yang anehnya ya, rukun iman yang 5 itu syahadah kita pakai bahasa Arabnya, salat kita pakai, zakat pakai, haji pakai, siam tidak dipakai. Patutnya kita serapkan penggunaan kata-kata siam. Siam itu apa? Jangan lagi puasa. Karena salat kita tidak pakai sembahyang. Sembahyang dengan salat berbeda. Jadi kalau siam dengan puasa itu berbeda. Haji kita pakai, zakat kita pakai. Tiba di puasa tidak dipakainya, pakai sajalah as-siyam. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Apa itu siyam? Sebagai ganti kepada puasa. Karena siyam dengan puasa tidak sama. Kalau puasa orang lain juga puasa, agama lain juga puasa, tapi tidak sama dengan puasanya kita. Salat juga begitu, mereka juga sembahyang, prayer, sembahyang. Salatnya kita tidak sama dengan sembahyangnya mereka, maka kita pakai solat saja. Sudah solat nak? Bila kita menanya anak ya. Jadi as-siyam, siam artinya mengawal juga, menahan, mengontrol. Al-imsak, kalau lihat segi bahasanya, siam itu al-imsak, menahan, mengontrol, mengawasi. Bukan hanya kehendak makan minum saja, kehendak dengan pasangan hidup saja yang dikawal, yang lain juga mesti dikawal, khususnya di siang hari. Kita lihat kepada istilah siamnya ya. Siam artinya mengawal, makanan mesti dikawal. Saya teringat waktu Syekh Ali Jabir masih hidup. Syekh Ali Jabir rahimahullah, dia pernah bertazkirah di Malaysia. Saya pernah satu Ramadan itu mengikuti Syekh Ali berceramah di Malaysia. Kemana dia berceramah saya pergi. Dia katanya kalau puasa Ramadan, kata Syekh Ali Jabir rahimahullah, katanya berat badannya minimal kurang 7 kg. Berat badannya minimal kurang 7 kg. Puasa itu antara lain mengawal makanan di siang hari. Kita tidak bisa makan di siang hari, malam dikawal juga. Jangan sama ukuran yang kita makan di bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Jadi kata Syekh Ali, sesudah Ramadan kita mesti timbang lagi berat badan. Jadi di awal Ramadan kita timbang berat badan, berapa kilogram susunya. Tujuan puasa antara lain mengurangi makanan di malam hari, dan di siang hari tidak boleh makan minum. Kenapa? Karena perut kita ini sudah dikasih kerja selama 11 bulan setahun. Jadi dikasihlah keringanan sedikit selama sebulan, yaitu bulan Ramadan. Jangan kita katanya makanannya begitu juga, belanjanya begitu juga, anggaran belanja keluarga enggak kurang, bahkan bertambah. Itu bukan puasa, itu makan puas namanya. Itu makan berpuas-puas. Subhanallah. Tujuan utama al-imsak, menahan, mengontrol, mengawasi makan minum, dikurangi. Kita lihat contohnya negara-negara yang makmur, negara yang maju. Kita lihat ke Mekah. Di Mekah orang berbuka puasa dengan kurma saja. Air dengan kurma saja. Kita makannya berapa trip, berapa banyak? Nauzubillah. Bukan tidak boleh ya, tapi kalau makanannya tidak dikontrol, makanannya tidak dikawal, sebanyak itu juga dimakannya, maka lebih, itu tujuan Ramadannya nanti tidak tercapai. Sesudah Ramadan sama juga dengan bulan lain, cuma timing saja, waktu saja diubahnya.
Selama ini dia makan sehari, selama Ramadan dia tak makan sehari, tapi malam hari makannya sama juga dengan bulan lain. Nanti tujuan puasanya tidak tercapai, begitu kata ulama ya. Kemudian kita lihat pada Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ramadan ini juga ada maknanya. Antara lain makna yang paling mudah kita ingat, Ramadan artinya pembakar. Apa yang dibakarnya? Yang dibakarnya dosa, yang dibakarnya lemak. Kalau kita bisa mengawal makanan selama bulan Ramadan, lemak akan berkurang, kolesterol akan turun, insya Allah kesehatan akan semakin baik. Subhanallah. Ramadan bulan pembakar, membakar dosa. Bahkan kita selalu dengar yang dibaca oleh khatib Jumat, penceramah, hadis Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersiam Ramadan dengan iman dan ihtisab, dosanya akan terbakar semuanya, habis. Umur bapak 50 tahun, umur ibu 50 tahun, umur bapak 60, umur ibu 60. Kalau bapak puasa ikut cara yang dikehendaki Islam, dosa 50 tahun, 60 tahun bersih, terbakar semuanya. Ramadan membakar dosa. Pastikan kalau bulan Ramadan langkah kita ringan datang ke rumah Allah, pastikan bulan Syawal juga tidak susut, tidak mundur, tidak kendur, tidak luntur. Pastikan meningkat. Itu dari satu sisi. Dari satu sisi lihat Ramadan ini pembakar. Nah, dari satu sisi sini ada banyak, ada lebih 20 nama-nama Ramadan, julukan Ramadan, nanti akan dikasihkan sama Pak Ibu ya. Sudah dibicarakan waktu Selasa terakhir sebelum Ramadan di sini kuliah maghrib. Ini bahan kuliah maghrib sebenarnya. Antara lain juga Ramadan ini selain bulan pembakar, bulan mencas iman, mencajing iman. Mencas iman itu ibarat baterai HP contohnya, handphone perlu dicas. Kalau tidak dicas, tentu dia tidak berfungsi nanti. Iman yang tidak berfungsi, susah mau ke masjid, susah mau pegang Quran, susah mau salat, susah mau tahajud, susah mau mendengar ilmu. Kalau iman itu tercas, yang susah jadi mudah, yang pahit jadi manis, yang berat jadi ringan. Kalau iman tidak dicas, yang dake jadi jauh, yang jauh bertambah jauh. Kalau iman sudah dicas, yang dekat semakin lekat dan dekat, yang jauh bertambah dekat. Subhanallah, subhanallah. Ini ada di sini dalam 23 nama-nama julukan bulan Ramadan yang patutnya kita semak, kita baca agar kita lebih mencintainya. Kata orang kita, tak kenal maka tak sayang. Orang tak tahu masjid maka dia tidak datang ke masjid. Orang tu tidak tahu masjid maka dia tak datang ke masjid. Kalau dia tahu masjid, kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau mereka tahu fadilat salat berjamaah itu khususnya isya dan subuh, mereka datang walaupun merangkak katanya. Tidak mampu berjalan, merangkak pun datang. Ada sahabat Nabi zaman dulu, kalau di Malaysia bilang warga emas, si korang gaek, tobang-tobang. Kalau di Malaysia di atas 60 itu warga emas namanya, Bu, Pak. Di Malaysia, di Brunei, di Singapura golden citizen. Bapak ini warga emas. Lalu dia sudah sakit-sakitan, tidak mampu pergi berjalan ke masjid, disuruhnya keluarganya membawanya, anaknya, bawalah ayah ke masjid nak. Ya, ayah kan uzur, secara fisiknya tidak sehat. Allah nak, bawalah ayah. Ayah tidak tegar, tidak sampai hati mendengar hayya 'alal falah kalau ayah duduk di rumah. Azan didengar, hayya 'alal falah, sahut menyahut, as-salatu khairum minan naum, didengar dari semua penjuru. Kata si ayah tadi, bawalah anak, bawalah ayah nak. Dibawalah bapak itu ke masjid. Solatnya solat maghrib, belum habis solat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Belum habis solat 3 rakaat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana kondisi fisik orang yang mau dicabut ruhnya? Subhanallah. Dalam hadis dikatakan, siapa yang memperhatikan azan, mendengar azan,
gembira waktu azan berkumandang, nanti saat keluar kubur senang. Saat keluar kubur senang, itu berhubungan dengan azan ya. Jadi begitulah. Di sini lebih 20 nama-nama julukan Ramadan kita bisa baca nanti. Dan di sini ada doa bonus agar puasa kita ini lebih bermutu. Allahumma munna alaina bisyami Ramadan wa biqiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami Ramadan wa biqiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami Ramadan wa biqiyami imana wa ihtisaba. Doa agar kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Karena Nabi menjamin dalam hadisnya, ada hadisnya di sini, ada surat Imam Bukhari Muslim. Man shoma Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersiam Ramadan dengan iman dan ihtisab, kita kena belajar lagi apa itu iman, apa itu ihtisab. Allah akan mengampunkan dosa terdahulu. Seperti yang dikatakan tadi, dosa 50 tahun, dosa 60 tahun akan terhapus. Untung ibu menjadi seperti anak yang baru lahir. Ada hadisnya di bawah ya. Jadi hadis ini diolah jadi doa. Mungkin kita baca sama-sama. Ada cetak tebal di bawah, doa motivasi Ramadan. Allahumma, coba kita baca ya. Allahumma munna alaina bisyami Ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami Ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba wa ihtisaba. Allahumma munna alaina, Allahumma munna alaina bisyami Ramadana wa qiyamihi imanan wa ihtisaba. Ya Allah, karunialah kami ini nikmat bersiam dan nikmat berqiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman, kita yakin ini kefarduan yang datang dari Allah untuk kepentingan kita, untuk membakar dosa, untuk menghapuskan dosa terdahulu. Ihtisab, kita memaksimalkan ibadat kita pada bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan kualitas salat kita, kalau bisa kuantitas juga, zikir dan tilawah dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda'na yahyika bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma munna 'alaina bi siyami Ramadan wa bi qiyami imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami Ramadan wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami Ramadan wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.